Beta ada orang itu kapan ada datang posisi viral itu bilang beta mau jual belikan, ada data offer di kakak. Oh. Terhadap oknum Bapak Kapolri, saya mohon izin karena perbuatan terhadap saya sangat diskriminatif, maka saya harus membuka itu ke publik. Saya sangat mencintai institusi Polri, saya sangat menghormati pimpinan Polri, dan saya tidak pernah menyerang siapapun. Saya tetap menghormati sebagai senior saya, Bapak Kapolres, sebagai Kapolres saya, Bapak Kayama, Bapak Kapolda, Bapak Kapolda. Handphone saya masih ada, bisa cek jejak digitalnya. Lalu berarti ketika saya pindah, kan harus kasih saya punya tanggung jawab membuka yang baru. Kenapa tidak dibuka kalau memang saya salah? Sudah 3 bulan saya dimutasi ke Yanma Polda. Kalau tindakan saya itu salah, kira-kira begitu. Pidana khusus dan pidana umum itu dia berbeda. Jadi kasus migas itu adalah pidana khusus, sehingga dimulai dengan penyelidikan. Saya baru melaksanakan penyelidikan itu, baru menyentuh amat aja, baru 2 hari sudah ditelepon Dirsus dan Kabid Propam dan kita diproses. Lalu bagaimana membuat laporan polisi? Nah, untuk membuat laporan polisi bentuk tim tangani kasus ulang yang saya sebutkan tentang barcode. Dimulai dari barcode dan pembelian minyak menggunakan barcode Lau Akuan. Lau Akuan itu siapa? Bagaimana pemerintah memberikan barcode dengan jumlah kapasitas besar kepada dia yang bukan nelayan NTT. Kapan pernah lihat Lau Akuan masuk ke laut? Pemerintah itu kan memberikan subsidi minyak itu kepada nelayan. Nah, kenapa orang yang punya kapal belasan ini diberikan barcode nelayan? Artinya menguntungkan orang kaya atau pengusaha. Terjadi penyelewengan. Ya. Ini yang harus kita bongkar. Jadi jangan bagaimana rusuik, salat mana-mana laporan polisi. Tapi yang kita lihat itu adalah kepentingan masyarakat. Jangan bilang oh sudah koordinasi dengan Pertamina. Kan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk menemukan bukti. Kan saya sudah temukan barcode bukti. Saya sudah temukan peristiwa pembelian minyak menggunakan barcode. Apakah itu bukan bukti? Bagaimana kalau ini Bapak Kabit membangun narasi? Tidak ada barang bukti. Memangnya kalau tidak ada barang bukti, pidananya tidak ada. Kan saya sudah bicara di fakta sidang. Saya pernah, polisi lain tidak ada barang bukti, tapi P21. Kita lihat adalah pasal 55. Bapak Kabit baca baik-baik. Ini undang-undang Bapak Kabit. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2023, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, pasal 55. Dia membedakan 2. Kan Bapak bilang saya ini tidak punya pengalaman ya. Bapak tanya nanti di BP Migas siapa yang sering periksa BP Migas. Pasal 55 itu dia membedakan 2. 1 tentang niaganya dan 1 tentang penimbunan. Dia semua memahami alur cerita kenapa sampai. Oke, baik, sekiranya mungkin rekan sudah melihat sekalian melihat hasil dari apa yang kami sampaikan, rangkaian dari yang dijalani oleh Saudara Ruisoid yang dijelaskan tadi oleh Pak Kabid Propam bahwa kenapa yang bersangkutan kemudian diputus PTDH karena ada alasan-alasan yang memberatkan, salah satunya 7 kasus yang disampaikan tadi, sehingga itu menjadi pertimbangan bahwa yang bersangkutan dianggap tidak bisa lagi meneruskan tugas sebagai anggota kepolisian atau unjuk putusannya pembuktian tidak dihormati. Jadi tidak sekonyong-konyong karena kasus itu, kasus polis lain, tapi banyak rangkaian kasus seperti yang sudah diterangkan tadi. Sehingga pimpinan sidang komisi kode etik menilai bahwa ini perbuatan yang dianggap berat dan dianggap tidak layak lagi menjalani profesi sebagai polisi. Ini yang perlu digarisbawahi rekan-rekan. Lalu yang kedua yang perlu saya klarifikasi dan saya tegaskan lagi, bukan berkaitan kasus pengungkapan kasus mafia BBM sebagaimana yang sudah
gembar-gemborkan di beberapa media online, media sosial, seolah-olah yang bersangkutan mengungkap kasus mafia BBM. Faktanya seperti rekan-rekan media saksikan hari ini, tidak ada kasus itu. Saat itu saya di lokasi sini jam 3 hampir setengah 4 saya ditelepon sama anggota Buser. Om Jali posisi di mana? Siap, saya di lokasi. Aduh sorry Om Jali, ini posisi kita sama Pak KBO ada melakukan penertiban di rumahnya Ahmad. Terus Ahmad ada sebut nama saya tidak tahu Ahmad yang mana. Saya bilang penertiban apa? Ya sudah datang ke lokasi saya. Mereka tidak tahu lokasi ini nih. Jadi mereka minta bisa di Sherlock lokasi. Ya saya Sherlock lokasi saya ke mereka. Saya kasih. Di situ sampai hampir jam 5 sore itu baru mereka sampai. Dekat lokasi ini mereka sampai, mereka belum tahu juga, mereka masih telepon lokasi saya. Jadi saya suruh maju saja terus. Lokasi saya di pinggir jalan Batako nih, ini langsung di pinggir jalan besar nih. Ya mereka sampai masih parkir motor lagi di sini. Jadi sama dipimpin oleh Pak Rudi. Beliau masing tanya, Al Ghazali aman? Saya bilang siap aman Pak. Oh ya, ada ini cuma formalitas saja, ini cuma penertiban dari kita. Jadi saya tidak tahu apa-apa, saya mengiyakan iya. Di situ beliau suruh anak buahnya kasih tunjuk surat, entah saya tidak tahu surat apa di maaf, jadi saya bilang tidak perlu lagi Pak. Jadi tidak sempat lihat surat? Tidak sempat lihat. Ada drum, dia masih bilang siap. Saya masih bilang siap ada drum. Tapi saya tidak hanya bilang saja iya, saya boleh kasih tunjuk drumnya, saya bawa tuntun mereka ke dalam rumah itu. Sampai di rumah situ langsung dia bilang saya polis lain, drum ini tidak apa-apa. Ya, saya menyanyikan iya. Di situ dia suruh langsung anak buahnya ambil garis polis lain, 2 orang polis lain lokasi saya. Di situ 2 orang masing ada rekam atau foto saya tidak tahu lagi yang 4 orang tambah beliau 5 orang. Di situ ucapan beliau terakhir kepada saya, beliau bilang polis lain ini tidak boleh dibuka sebelum diperintahkan dia untuk buka. Kalau tidak dia kasih saya amdal. Jadi saya tidak mengerti amdal itu apa, bahasa dia seperti dia intimidasi saya waktu itu. Oke. Itu. Nah, drum itu kan cukup banyak ini. Siap. Nah, itu dari mana kakak dapat? Itu drum itu dari 2023. Waktu itu teman saya kasus minyak. Di situ saya sebagai saksi dan kasus itu juga sampai sudah di meja hijau sudah putus. Teman saya sudah jalani hukuman itu dan drum itu waktu itu tuh kan mereka tidak bawa waktu kasus itu. Disimpan saja di situ, cuman mereka bawa minyak sama jerigen ke Polresta. Jadi drum di situ tuh saya bilang kawan ya sudah kalau mau apa ya saya ambil kalau. Jadi saya bilang daripada saya ambil saya kasih uang sedikit, uang rokok kasih dia. Oh, saya jadi bilang, kakak beli dari ya kasus anggap saya sebelumnya. beli, saya uang rokok saya kasih dia gitu. Tapi pada saat saya ambil sini saya belum, ya saya simpan saja, saya pikir simpan ada pembeli, saya simpan saja karena terlalu membutuhkan. Kebetulan beliau datang pas ada drum kosong sini yang beliau polis lain. Niatnya beli drum itu untuk jual lagi? Untuk jual kembali, saya caranya putar modal. Gitu. Makanya kan saya pikir kan saya juga kasih uang rokok juga dengan kawan saya dengan uang rokok saja, jadi murah, saya pikir jual kembali kan saya ada uang.